Sobat Iden, kalian suka rebahan tidak? Biasanya, kalau scroll Instagram, nonton drama Korea, nge-YouTube, baca buku atau gibah via chat, emang paling nyaman kalau rebahan sih. Kaum rebahan can relate kan? Berbicara tentang kaum rebahan, ada nih buku yang membahas tentang kaum rebahan. Buku ini ditulis sendiri oleh mantan Ketua BEM UGM, M. Atiatul Muqtadir, yang judulnya Kaum Rebahan Beri Perubahan. Membaca judulnya, Sobat Iden pasti mengira bahwa buku ini berisi tentang bagaimana cara rebahan namun tetap produktif. Tapi bukan itu loh Sobat Iden. Buku ini berisi tentang ajakan untuk berubah dari kaum rebahan jadi kaum perubahan. Sejatinya, bukan hanya meminta kaum rebahan untuk mengurangi waktu tidur. Lebih dari itu, ini merupakan sebuah ajakan untuk berhijrah dari kegiatan kurang produktif jadi kegiatan produktif. Berpindah dari aktivitas yang kurang berdampak jadi aktivitas yang lebih berdampak. Pertanyaannya, salah tidak sih rebahan? Rebahan memang nikmat, tapi semua ada porsinya. Karena yang berlebihan tidak akan jadi baik. Jadi, santailah pada tempatnya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa harus berubah? Sobat Iden, sangat penting buat kita semua sadar jika Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai anugerah. Salah satu anugerah yang datang darinya dan tidak ternilai itu apa sih? Jawabannya adalah akal. Hubungannya apa sih dengan kaum rebahan? Jadi begini, bukankah dengan menyia-nyiakan anugerah adalah sebuah kerugian besar? Sebagai makhluk berakal, coba deh kita hitung rasio untung rugi dari sebuah aktivitas rebahan. Setelah itu, hitung juga rasio untung rugi ketika kita ubah aktivitas rebahan jadi aktivitas yang lebih bermanfaat. Tentu dampaknya akan berbeda antara rebahan atau baca buku, nonton drama Korea atau berlatih soal ujian, dan banyak mikirin mantan atau mikirin masa depan. Lalu, Sobat Iden pernah berpikir tidak? Apa sih tujuan saya diciptakan? Saya hidup punya tujuan tidak sih? Pernah dengar firman-Nya tentang manusia diciptakan sebagai khalifah, seorang yang dipercaya oleh Allah untuk membawa kebermanfaatan dan kemakmuran di atas bumi. Jadi rasanya rebahan dan malas-malasan bukan cara yang tepat untuk menuntaskan peranan itu. Jadi bagaimana cara jadi kaum perubahan? Apa saja starter pack-nya? Yang pertama adalah kita harus membuat visi hidup. Visi itu apa sih? Bedanya apa dengan misi? Singkatnya begini, visi adalah what we believe we can be. Sedangkan misi adalah what we believe we can do. Visi berfungsi untuk mengarahkan tujuan kita. Apakah sikap kita benar untuk dilanjutkan atau salah jika dihentikan? Sobat Iden pernah diremehkan nggak? Jika iya,
disinilah peranan visi dibutuhkan. Karena dalam sebuah survei yang dilakukan Yale University, menunjukkan bahwa kehidupan yang terarah dan dirancang dengan perencanaan yang jelas akan memiliki pencapaian yang lebih baik. Starter pack selanjutnya adalah memiliki keberanian, gigih, dan sabar. Mengapa? Sebab untuk mencapai perubahan memang tidak hanya sekedar berangan, harus dengan usaha. Betul kan Sobat Iden? Selain itu, Sobat Iden pasti tahu dong bahwa dalam perubahan ke arah yang lebih baik, seringkali kita diuji suatu musibah. Lantas bagaimana cara untuk tetap pada jalan hijrah? Kuncinya adalah kita butuh motivasi. Motivasi seperti apa? Dan bagaimana cara memunculkan motivasi yang kuat? Sebenarnya ada banyak hal. Namun, salah satu faktor terkuat adalah cinta. Sebab jika cinta sudah muncul, akan lahir pengorbanan dan kekuatan untuk selalu bergerak dan berjuang. Jadi bagaimana? Masih betah sebagai kaum perubahan? Atau sudah berinisiatif untuk jadi kaum perubahan? Sobat Iden yang masih suka rebahan, ayo kita ubah waktu rebahan jadi aktivitas yang lebih bermanfaat. Sebab semua yang dilakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Apa jadinya ketika kamu ditanya di akhirat dan jawabanmu hanya rebahan?